Halo semuanya. Nah, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya supaya bisa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengajar dan belajar di kelas yang kita cintai ini. Oke. Kelas 6 ya anak-anak ya. Kelas 6. Ya Pak. Nah, kita lanjut pembelajaran kita yang kemarin, yaitu kita lanjut dengan tema 3 ya. Tema 3, subtema 3 pembelajaran 2 kelas 6. Yaitu di sini Bapak kasih teks yang berjudul seorang penemu radio. Yang mana penemunya itu yang bernama Guglielmo Marconi. Beliau adalah sang penemu radio. Nah, sebelum lanjut untuk pembahasan selanjutnya, Bapak sudah memberikan teks di depan. Nah, silakan pahami dulu selama 5 menit. Baca dulu tentang sejarah radio, penemuannya. Nah, nanti Bapak kasih waktu untuk bertanya atau Bapak jelaskan. Silakan. Nah, baiklah anak-anak. Setelah baca teks tadi, nah, apa yang anak dapat kesimpulan? Nah, yaitu Bapak Guglielmo Marconi ini adalah penemu radio ya. Ya Pak. Beliau lahir pada tanggal 25 April 1874 di Bologna. Nah, beliau lahir di Italia. Nah, beliau memulai penelitian pada tahun 1895 sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal penemuan radio. Pada tahun 1897, Marconi ini mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi menggunakan kabel ini tanpa menggunakan kabel mampu menjangkau jarak dari 19,3 km. Itulah radio yang saat ini kita kenal, yang bisa kita dengar manfaatnya. Nah, pada tahun 1901 Marconi ini berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak tergantung atau tidak terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebutkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Pasifik. Nah, penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lainnya yang tanpa menggunakan kabel. Atas jasa beliau ini, beliau sudah memberikan banyak manfaat dan banyak perkembangan bagi ilmu pengetahuan. Bapak Marconi ini sudah banyak menerima penghargaan dari orang-orang lah. Beliau dinobatkan beliau dapat penghargaan berupa Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, itu tadi
setelah anak-anak Bapak baca teks penemuan radio dari Marconi, Guglielmo Marconi. Nah, terus Bapak bertanya kepada anak-anak Bapak. Nah, menurut anak-anak Bapak, apa dampak dari penemuan Bapak Marconi ini? Sudah tahu kan, dia menemukan radio. Apa dampak radio pada kehidupan kita? Nah, silakan Rizpiani, Bapak tunjuk aja pada Rizpiani. Karena Pak, dengan adanya radio kita bisa mendapatkan informasi Ya. dari radio tersebut, Pak. Nah, kita dapat menemukan informasi dari radio-radio tersebut. Nah, lanjut pada Rengga, apa manfaat yang dapat kita rasakan dari radio tersebut? Ya, kita bisa mendengar berita, bisa mendengarkan lagu ya. Nah, kalau seandainya Bapak Marconi ini tidak bisa menemukan radio, apa dampak yang akan terjadi? Mungkin kalau di zaman dulu kita tidak bisa mendapatkan informasi, Pak. Nah, kita tidak bisa mendapatkan informasi. Kalau zaman sekarang, Kalau zaman sekarang ada TV, Pak, ada telepon, ada internet. tidak masalah ya. Tidak masalah, Pak. Oke, baiklah. Sekarang, dari teks yang sudah Bapak berikan, coba baca dulu selama 3 menit tentang percakapan atau cerita pendek dari Lani. Baik, Pak. Oke ya. Nah, baik dari cerita itu yang anak-anak baca tersebut. Nah, dari cerita tersebut kan ada Lani ya. Lani suka sering mendengarkan radio. Nah, dia menghidupkan radio yang sangat keras. Namun di samping itu adiknya juga belajar. Adiknya sedang fokus belajar. Mungkin anggap saja dia besok mau ujian. Lalu Lani dengan sengaja membesarkan volume radionya sehingga adiknya bising dan tidak bisa belajar dengan tenang. Ya. Nah, jadi adik ini merasa terganggu. Lalu, apakah sikap Lani tersebut dikatakan baik atau tidak, Rizpiani? Tidak, Pak. Tidak ya. Karena apa? Karena dia telah mengganggu adiknya, Pak. Nah, di sini kita masuk lagi dengan hak dan kewajiban ya anak-anak ya, terhadap hak dan kewajiban kita. Di sini kewajiban Lani apa? Membimbing adiknya supaya bisa belajar ya dengan tenang, tidak mengganggu adiknya. Lalu hak dia apa? Hak dia juga mendengarkan. Hak menghidupkan lagu bisa, tapi dulu kan kewajiban baru bisa melaksanakan hak. Nah, kita selesaikan dulu adik kita belajar, baru kita bisa mendengar lagu ya, gitu ya, Rizpia. Ya, Rengga ya. Nah, dari kesimpulan tadi, hak dan kewajiban. Kalau di dalam masyarakat, apa contoh hak dan kewajiban yang kita lihat? Nah, dalam lingkungan masyarakat saja. Dari Iya, Pak. silakan Rizpi. Kalau kewajiban kita di masyarakat tuh saling tolong-menolong seperti bergotong royong, Pak. Nah, lalu kewajibannya apa? Haknya apa? Kalau hak kita tuh seperti di rumah, misalnya Pak dapat uang jajan, Pak. Itu apa namanya? Hak. Hak, Pak. Kewajiban kita sebagai anak. Kalau kewajiban kita membantu orang tua. Nah, itu. Kita harus bisa membedakan hak dan kewajiban ya. Nah, itu tadi kita sudah baca tokoh dari Pak Marconi, penemu radio, lalu kepada Lani yang menghidupkan radio dan tidak bisa Belajar karena adiknya tidak bisa belajar karena dia tidak tahu kewajibannya apa. Nah, kita bawakan ke masyarakat. Apa hak kita, apa kewajiban kita. Nah, oke, anak-anak ya. Nah, ini Bapak ada lagu ya. Ada lagu. Tahu lagunya apa? Tentu tidak ya. tidak, Pak. Ini lagu Mariam Tomong. Tahu Mariam Tomong? Tidak, Pak. Nah, ini akan Bapak ceritakan ya lagu Mariam Tomong ini. Siapa sih? Apa sih kenapa dinamakan lagu Mariam Tomong? Nah, itu menarik ya kita. Nah, lagu Mariam Tomong ini berasal dari Tapanuli. Nah, lagu ini adalah tentang perjuangan putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah. Nah, ini merupakan perjuangan mereka dulu waktu mengusir penjajah. Nah, dengan cara itu
dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu. Nah, meriam tomong itu artinya meriam bambu ya. Atau sekarang tidak ada lagi. Sekarang sudah banyak senjata-senjata modern yang digunakan ya. Baik, kita dengarkan lagunya dulu ya anak-anak ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Itu 2, 3 kita dengarkan ya anak-anak ya. Bah. Kok kecilnya? Nah, ini dan versi intervalnya ada lagunya Rom Tomong dengan benar. Ginjang kain panjang madito, pangeoni konting masomondeng kemanamon, Maryam Nah, baiklah itu tadi lagu dari Maryam Tombong. Nah, selanjutnya anak-anak apa boleh berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Atau nggak usah berdiri ya, kita nyanyi sama-sama ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana interval nada lagunya dengan baik, dengan benar ya. Oke, sudah hafal ya? Sudah ya. Nah, baiklah. 1, 2, 3. Selendang madi ginjang kain panjang madito, pangeoni ganting masondeng kemanamon, Maryam tabung mainan sinaban masin, oh Maryam tomong mainan sinaban masin. Selendang madi ginjang kain panjang madito, ngeoni ganting masongon dengke mangon, oh Maryam tomong dainang sinapan masin, oh Maryam tomong dainang sinapan masin. Oke. Nah, oke. Baiklah itu jadi anak-anak lagu Maryam Tomong yang mana ini merupakan lagu untuk mereka yang telah berhasil mengusir penjajahan dari tanah Batak ya. Nah ya anak-anak sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Intinya dalam melaksanakan rutinitas atau kehidupan kita sehari-hari jangan lupa hak dan kewajiban kita selalu diseimbangkan ya. Diseimbangkan artinya harus dijalankan secara baik dan benar. Nah, apa kewajiban kita sebagai anak, ya, apa hak kita sebagai anak, ya, apa kewajiban kita sebagai hamba Allah, apa hak kita sebagai hamba Allah. Nah, itu harus kita bawakan kepada lingkungan masyarakat juga ya, supaya kita diterima baik oleh masyarakatnya. Nah, baiklah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, dan sudah berakhir juga jam pembelajaran Bapak pada kelas 6 ini. Kita lanjut minggu besok. Nah, tentunya dengan pembelajaran yang berbeda lagi ya. Baik, kita bacakan alhamdulillah secara bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.